Ya, baik. Sambil menunggu. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua sesi materi terkait dengan perolehan angka kredit. Di sana bisa dari peningkatan pendidikan dan konversi predikat kinerja. Saya akan menjelaskan bagaimana tata caranya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan terkait dengan pemberian angka kredit pada pola karir jabatan fungsional, baik itu mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan promosi begitu ya. Mungkin nanti akan saya lebih persingkat dan saya akan lebih menjelaskan kepada contoh-contohnya saja, bukan secara umumnya begitu ya. Baik, pertama-tama kita mulai dari perolehan angka kredit. Kita next. Kalau Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian, mungkin pertanyaan ini sudah bisa langsung terjawab. Tetapi bagi pejabat fungsional masih ada di daerah yang bertanya terkait dengan hal ini. Pasca ditetapkannya Permenpan 1 tahun 2023. Sehingga Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian juga sangat penting untuk menjelaskan bahwa angka kredit itu masih ada. Jabatan fungsional itu masih terikat angka kredit. Karena dulu ada isunya, Permenpan 1 ditetapkan, angka kredit katanya mau dihapus. Sudah tidak demikian lagi ya. Tapi cara memperolehnya yang berbeda. Cara memperoleh angka kredit berbeda. Tadi sudah dijelaskan pasti. Terkait dengan konversi predikat kinerja. Kita next saja. Lanjut. Nah, perolehan angka kredit terbagi menjadi dua. Di dalam metode Permenpan 1 dan Perbaikan nomor 3. Yang pertama adalah dari predikat kinerja. Dan yang kedua adalah dari pendidikan. Kalau dari predikat kinerja ada dua cara memperolehnya. Dari menghitung tahunan atau menghitung periodik. Itu nanti ada tata caranya dan ada ketentuan-ketentuannya. Kapan kita boleh melakukan tahunan, kapan kita melakukan periodik. Jadi tidak serta-merta kita bisa melakukan penilaian periodik. Nanti saya jelaskan bagaimana konsepnya ya. Nah, kalau peningkatan pendidikan itu kita dapat mengklaim 25% dari kenaikan pangkat di jenjang jabatan fungsionalnya. Jadi ada dua cara intinya memperoleh angka kredit saat ini dari penilaian kinerja dan pendidikan. Nah, kalau untuk dari penilaian kinerja mungkin saya jelaskan. Untuk saat ini saya fokus ke pendidikan dulu. Kita next. Angka kredit peningkatan pendidikan atau peningkatan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, klaim 25% angka kredit untuk kenaikan pangkat. Yang kedua adalah untuk penyesuaian ijazah. Jadi, pejabat fungsional saat ini bisa melakukan penyesuaian ijazah. Ya, pasca ditetapkannya Perbaikan nomor 3 tahun 2023, pejabat fungsional bisa melakukan penyesuaian ijazah untuk naik pangkat ke dalam pangkat terendah di pendidikannya. Begitu ya. Kalau klaim 25%, pertama-tama saya jelaskan dulu bagaimana tata cara untuk mengklaim 25%. Pertama, syaratnya adalah jangan sampai ijazah itu sudah pernah dipakai untuk urusan kepegawaian apapun. Di sini maknanya luas ya, urusan kepegawaian apapun. Bukan hanya untuk klaim angka kredit saja. Bukan, karena urusan kepegawaian itu luas. Misalkan, seperti apa? Misalkan seorang pejabat pengawas memakai ijazahnya untuk naik pangkat ke 4A. Berarti yang bersangkutan memakai S2-nya untuk naik pangkat ke 4A. Berikutnya disetarakan ke jabatan fungsional. Hendak mengklaim itu sudah tidak bisa. Karena sudah dipakai untuk ke 4A dulunya. Jadi sepanjang itu sudah pernah dipakai untuk urusan kepegawaian yang bersifatnya luas, bukan hanya angka kredit saja, maka itu kita tidak bisa lakukan klaim lagi angka kredit. Tapi sepanjang itu belum pernah dipakai, silahkan. Itu bisa diklaim 25% untuk kenaikan pangkat. Begitu ya. Untuk tabel kebutuhan kenaikan pangkat ada di bawahnya, sudah saya tampilkan di sana. Nah, untuk klaimnya wajib PG dulu, pencantuman gelar dulu. Kenapa? Karena itu sebagai bukti bahwa ijazahnya sudah sah. Jadi sebelum mengklaim 25% angka kredit peningkatan pendidikan harus pencantuman gelar dulu. Itu syarat utamanya. Jadi belum pernah dipakai untuk urusan kepegawaian, juga harus melakukan pencantuman gelar. Begitu ya. Itu terkait dengan klaim 25%. Untuk penyesuaian ijazah, bagaimana caranya? Kalau penyesuaian ijazah kita kenal tadi namanya adalah PI. Kalau sebelumnya adalah PG, pencantuman gelar kita kenal namanya sekarang PI. Bagi Bapak Ibu pejabat fungsional
yang pangkatnya saat ini berada di bawah pangkat terendah pada pendidikan. Nah, itu apalagi itu? Pangkat terendah pada pendidikan ya. Ya, berdasarkan Kepres 8 maaf, PP 8 PP 99 tahun 2000 ada pangkat terendah pada pangkat pendidikan. Sarjana atau S1, pangkat terendahnya adalah 3A. Magister S2, pangkat terendahnya adalah 3B. Doktoral 3C. Apabila pejabat fungsional memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya berada di bawah pangkat-pangkat tersebut, ya, maka itu bisa melakukan uji penyesuaian ijazah untuk naik pangkat sesuai dengan pangkat terendah di pendidikannya. Itu berdasarkan ketentuan untuk pangkat terendah tadi saya sampaikan berdasarkan ketentuan PP nomor 99 tahun 2000 begitu ya. Nah, tata caranya bagaimana? Pertama-tama ketentuannya bagaimana? Pertama-tama tadi tentu saja berada pada pangkat terendah pada pendidikannya. Kemudian nanti ada uji penyesuaian ijazah. Nah, setelah berhasil yang bersangkutan akan langsung naik itu pangkatnya sesuai dengan ketentuan pangkat terendah tadi. Misalkan saya golongan ruangnya adalah 2B misalkan ya. 2C maaf, misalkan 2C saya mendapatkan S1. Maka saya bisa langsung naik ke 3A tadi. Karena S1 pangkat rendahnya adalah 3A dengan cara penyesuaian ijazah. Begitu. Tetapi biasanya ada ketentuan tambahan di dalam instansi-instansinya. Seperti kami di BKN, harus 2D dulu, baru bisa itu ikut penyesuaian ijazah ke 3A. Ada juga instansi yang melepaskan ya silahkan 2C boleh ikut penyesuaian ijazah. Bahkan ada yang membolehkan 2B juga. Itu kami kembalikan. Ketentuannya kami buka, boleh dari 2B langsung ke 3A, 2C langsung ke 3A, boleh. Tetapi ada ketentuan khusus mungkin yang diatur oleh instansinya mempertimbangkan dari kondisi existing di instansi. Begitu ya. Jadi dikembalikan juga. Yang kedua adalah ketentuan pangkat yang diatur lebih lanjut dari instansi. Dan yang ketiga adalah ketika yang bersangkutan sudah ikut PI, sudah lulus, pangkatnya naik, jenjangnya masih tetap ya. Misalkan tadi saya terampil 2C maaf. Saya ikut PI ke 3A. Maka nanti ketika di 3A, jenjang saya masih terampil. Jenjangnya tidak naik dulu. Kalau umumnya untuk naik pangkat lintas jenjang sesuai dengan ketentuan Kepres 87 tahun 1999 harus naik jenjang terlebih dahulu baru pangkatnya bisa naik. Tapi kalau yang ini khusus karena melalui PI, pangkatnya dulu naik, jenjangnya nanti menyusul. Ketika saya sudah 3A terampil, saya boleh memilih itu mau kemana? Ahli pertama kah atau uji kompetensi naik jenjang ke mahir? Begitu ya. Karena nanti di 3A-nya saya langsung diberikan angka kredit penuh untuk menduduki 3A sebesar 60. Jadi diberikan kekurangan angka kredit untuk menduduki pangkat 3A tersebut. Misalkan saya punya 25 saat itu, maka langsung diberikan 35 agar menjadi 60. Saya punya 40, langsung diberikan 20.
Kenaikan jenjang dilakukan penilaian di bulan Februari. Yang bersangkutan naik jenjang, SK-nya muncul di bulan Oktober. Maka wajib dilakukan periodik lagi Oktober sampai dengan Desembernya. Jadi maksimal untuk formulir periodik ini adalah 2 dalam 1 tahun. Begitu ya. Jadi untuk ketentuan penilaian periodik maksimal 2 kali dalam 1 tahun. Sekali dilakukan periodik di pertengahan, maka akan dilakukan periodik untuk menutup sampai dengan Desember. Begitu. Nah, selanjutnya baik itu penilaian periodik tahunan maupun penilaian tahunan maupun periodik, dua-duanya akan dituangkan ke dalam formulir konversi predikat kinerja yang ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja. Begitu, kita next. Ini formulir-formulirnya ada 3 formulir: konversi predikat kinerja, formulir akumulasi angka kredit, dan formulir pak konversi. Kita next saja. Baik, ini tata cara pengisian. Contohnya mungkin, oh ya, contoh dulu ya, contoh terkait dengan penilaian angka kredit tahunan. Misalkan seorang pejabat fungsional ahli pertama, golongan ruangnya 3A, misalkan. Yang bersangkutan mau mengusulkan untuk, mau menilaikan penilaian angka kredit tahunan di periode 2023. Maka silahkan dilakukan penilaian angka kreditnya berdasarkan predikat kinerja di tahun 2023. Kalau penilaian kinerja tahunan, penilaian angka kredit tahunan, predikat yang kita ambil adalah predikat tahunan, bukan predikat di bulan Desember ya. Karena biasanya ada 2 tuh, predikat di bulan Desember dan predikat tahunan. Yang kita ambil adalah predikat tahunannya sebagai dasar persentase predikat kinerja. Begitu. Nah, selanjutnya kita next yang periodik. Nah, kalau periodik caranya mirip dengan tahunan, hanya saja di belakangnya ada embel-embel bulan yang kita pakai. Misalkan 2 bulan dinilaikan di bulan Februari, dibagi dengan bulan dalam 1 tahun, 12. Hanya ada embel-embel itu tambahannya. Sisanya sama, dikalikan persentase predikat kinerja, dikalikan dengan koefisien angka kredit. Itu untuk periodik. Dan kalau tadi tahunan saya sampaikan kita pakai predikat kinerja tahunan, kalau periodik kita pakai predikat kinerja di bulan terakhir. Misalkan yang dinilaikan bulan Februari, maka yang kita pakai terakhir di bulan Februari berapa, itu kita pukul rata untuk penilaian. Misalkan kita pakai di bulan Juni, periodik di bulan Juni, maka di bulan Juninya dapat berapa, itu yang kita pakai untuk perhitungan angka kreditnya. Itu beda dari penilaian tahunan dan periodik, begitu ya. Kita next. Ini contoh pengisian tabelnya ya, formulir 1, diisikan saja nanti predikatnya dapat berapa, persentasenya berapa, koefisiennya berapa, tinggal dikalikan. Ini setiap tahun harus rutin dilakukan. Dan kalau mau dilakukan periodik, ada 2 formulir ini, ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Kita next. Ini formulir akumulasi merupakan rekapitulasi dari formulir yang pertama tadi. Jadi setiap tahun ditetapkan terus-menerus, nanti direkapitulasi dalam formulir kedua ini. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat kebutuhannya kenaikan pangkat atau kenaikan jenjangnya sudah terpenuhi atau belum. Begitu ya, kita next. Selanjutnya kita tinggal tetapkan pak konversinya apabila sudah mencukupi untuk naik pangkat, naik jenjang, atau untuk keperluan kepegawaian lainnya. Jadi untuk formulir pak konversi ini kita tidak selalu rutin tetapkan setiap tahun. Hanya saat-saat tertentu saja. Butuh untuk naik pangkat, silakan tetapkan. Butuh untuk naik jenjang, silakan ditetapkan. Begitu ya. Atau ingin melakukan perpindahan dari jabatan lain, silakan ditetapkan. Begitu. Baik, kita next. Nah, ini sekilas saya jelaskan tentang pola karir jabatan fungsional, begitu ya. Saya menjelaskan mungkin contoh-contoh perhitungannya saja, tidak sampai kepada teknis pengisian pak, karena kalau teknis pengisian paknya mungkin itu nanti di BIMTEK seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mungkin kita agak sedikit tidak terlalu teknis sekali. Kita next. Oh, udah. Ya. Oh, baik, baik. Oh, begitu. Udah dihapus. Soalnya bisa 50 slide. Yaudah. Baik, kita next dulu ya. Mungkin kita jelaskan ininya. Next, dilanjutkan.
Oke, nanti mungkin lebih ditekankan ke tata cara penghitungan konversinya. Begitu ya, Bang ya? Berarti Ya. mungkin slide yang saya berikan ini. Oke, Ya, karena baik-baik. banyak Nanti yang mungkin ini kan direvisi. masa ini ya. Jadi ini perubahan sistemik gitu ya Bang Zulya. Jadi Ya, kita harus mengetahui tata caranya gimana sih nuangin kalau di perban 3 itu kan ada 3 form gitu ya. Form ya, 1, form 2, form 3 seperti apa sih? Jadi kita lebih simulatif baik. gitu. Karena ini yang hadir kan pengelola kepegawaian gitu ya Bang ya. Oke. Berarti mungkin saya jelaskan dulu ini, nanti mungkin kalau contoh-contoh kita masuk ke berikutnya saja ya begitu ya. Ini ketentuan umum pemberian angka kredit. Jadi di sini saya sampaikan dulu rumus-rumusnya ya Bapak Ibu ya. Pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, dan promosi. Pola karir jabatan fungsional adalah berdasarkan keempat hal tersebut. Sebetulnya ada satu lagi anak tirinya ya, pengangkatan kembali itu. Karena itu masuknya di perbaikan di ketentuan lain-lain, makanya saya sebut anak tiri, begitu ya. Di sini masuknya ke dalam ketentuan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pertama untuk menghitung angka kreditnya, rumusnya adalah predikat kinerja pada masa kepangkatan dijumlahkan semuanya, dijadikan angka kredit, dijumlahkan semuanya sampai dengan diangkat ke dalam jabatan fungsional. Jadi predikat kinerja termasuk di dalam CPNS-nya juga dihitung. Begitu ya. Itu ketentuan pengangkatan pertama. Rumus umumnya seperti itu. Dan jangan maaf, itu tidak ada angka kredit dasar, nanti mungkin di ini dulu ya. Baik. Untuk perpindahan dari jabatan lain ada 4 kondisi di sini. Ya, perpindahan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional, dan satu lagi perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan pangkat tidak sesuai jenjang. Pangkat tidak sesuai jenjang ini maksudnya seperti apa? Karena sesuai dengan ketentuan Kepres 87 tahun 1999 bahwa jabatan fungsional itu diikat berdasarkan pangkat dan jenjang jabatan. Misalkan 3A, 3B untuk ahli pertama. Kalau mau naik pangkat dari 3B ke 3C, harus naik dulu jenjangnya ke ahli muda. 3C, 3D itu ranahnya di ahli muda. Mau naik pangkat ke 4A, harus naik dulu ke jenjang ahli madya. Begitu ya. Nah itu maksudnya pangkat tidak sesuai jenjang. Nanti bagaimana pemberian angka kreditnya? Ada caranya. Nah untuk saat ini saya jelaskan. Kalau yang kondisi pertama JA ke JF, jabatan administrasi ke JF, mau dihitungkan angka kreditnya ketika berpindah, rumusnya adalah predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah dengan angka kredit dasar. Itu kalau tidak berada di pangkat puncak. Kalau berada di pangkat puncak, misalkan seorang pengawas, golongan ruangnya 3D, pangkat puncak, dalam jabatan administrasinya, maka yang dihitung maksimal hanya 3 tahun saja. Jadi konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir maksimal sebesar 3 tahun. Sementara kalau perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan pangkat tidak sesuai jenjang, maka diberikan angka kredit sesuai dengan tabel per BKN nomor 3 tahun 2023. Dan berikutnya yang terakhir terkait dengan perpindahan adalah perpindahan dari JF ke JF, itu angka kredit yang dimiliki saat itu dibawa semua untuk berpindah ke jabatan fungsional setelahnya. Begitu ya. Kalau perpindahan dari JF ke JF kita sebutnya boyongan, dibawa semua. Kredit yang dimiliki sebelumnya dibawa semua. Itu JF ke JF. Nah, lalu berikutnya kalau penyesuaian. Penyesuaian itu sudah ada tabelnya ya, Bapak Ibu juga pasti sudah memahami. Tinggal ditambahkan angka kredit dasar saja. Tabel Permenpan 1, dilihat masa kepangkatan berapa tahun, masa kerja golongan berapa tahun, ditambah dengan angka kredit dasar. Melihat juga pendidikannya ya, seperti itu. Kalau promosi mirip seperti perpindahan dari JA ke JF, hanya saja dia hanya 2 tahun terakhir saja. Kalau promosi seperti itu ya. Kita next, lanjut mungkin. Ya, di sini saya sampaikan contohnya satu persatu ya. Tadi angka yang pertama adalah pengangkatan pertama. Untuk jabatan CPNS dengan formasi JF yang hendak diangkat menjadi JF, bagaimana cara menghitung angka kreditnya, begitu, yaitu pengangkatan pertama. Tadi saya sampaikan, angka kredit dihitung sejak predikat kinerja di CPNS-nya. Di sini contohnya seorang calon PNS
diangkat di bulan Maret, sampai dengan tahun 2024 di bulan Februari yang bersangkutan dilantik menjadi PNS dan diangkat juga menjadi JF di waktu yang bersamaan. Kenapa demikian? Karena kami menekankan agar pengangkatan jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sebisa mungkin secepatnya dari pelantikan PNS. Kalau bisa malah pelantikan PNS-nya itu siang atau pagi, sorenya langsung diangkat menjadi JF. Atau mungkin kalau ada mungkin kendala administrasi ya silahkan mungkin besoknya langsung diangkat menjadi JF. Begitu ya. Jadi kalau bisa secepatnya harus diangkat menjadi JF ketika seorang CPNS sudah dilantik menjadi PNS. Kenapa demikian? Karena nanti administrasi ke depannya agar tidak rumit. Karena kita sudah menggunakan aplikasi ya, dikhawatirkan kalau kita lama dalam mengangkat CPNS atau calon JF ini ke dalam jabatan fungsionalnya, dikhawatirkan administrasi ke depannya akan menjadi rumit. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Di bulan Maret tadi menjadi CPNS. Di bulan Februari 2024 menjadi JF. Maka itu dihitung semua. Maret sampai dengan Desember 2023, predikat kinerjanya dapat berapa, kita hitung secara periodik. Tadi saya sampaikan, periodik boleh dilakukan asal ada keperluan kepegawaiannya. Ini perlu dalam menghitung angka kredit untuk menutup sampai dengan bulan Desember. Sekali dilakukan periodik harus ditutup sampai dengan bulan Desember. Maka perlu kita hitung periodiknya Maret sampai dengan Desember. Selanjutnya, Januari sampai Februari kita hitung lagi secara periodik. 2 bulan agar mendapat angka kredit CPNS-nya itu tadi. Begitu ya. Sehingga dapat angka kredit CPNS-nya tinggal kita jumlahkan saja seterusnya. Dari Maret sampai Desember 2024 dapat berapa, 2025 dapat berapa, 2026 dapat berapa, cukup naik pangkat, naik jenjang, tetapkan PAK-nya. Begitu. Itu cara menghitung angka kredit pengangkatan pertama. Baik, kita next. Selanjutnya, perpindahan dari jabatan lain. Tadi saya sampaikan perpindahan dari jabatan lain ini ada 4 kondisi. Saya sampaikan contohnya satu persatu ya. Yang pertama, perpindahan dari jabatan lain, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tinggal kita hitung saja konversi predikat kinerjanya sepanjang masa kepangkatan terakhir. Kuncinya adalah masa kepangkatan terakhir. Misalkan saya seorang pejabat fungsional 3B. Mau dihitung angka kredit perpindahannya. Dihitung adalah angka kredit saya sepanjang di 3B itu sudah berapa tahun, 3 tahun, dihitung semua 3 tahun itu. Kalau 2 tahun ya dihitung semua 2 tahunnya, begitu ya. Kalau 3 tahun setengah dihitung semua 3 tahun setengahnya. Kenapa? Karena 3B itu bukan merupakan pangkat puncak pada jabatan pelaksana. Kalau misalkan saya adalah 3D, pelaksana, mau berpindah, itu sudah berada pada pangkat puncak. Dihitung masa kepangkatan maksimal adalah 3 tahun saja. Sudah 5 tahun saya di 3D, yang dihitung hanya 3 tahun terakhir. Itu bedanya. Jadi secara rumus sama, dihitung konversi predikat kinerjanya, tetapi yang berbeda hanya 3 tahun terakhir saja kalau berada di pangkat puncak. Dan jangan lupa ditambahkan dengan angka kredit dasar di pangkat yang diduduki saat ini. Begitu ya, di pangkat yang diduduki saat berpindah. Itu rumus dari perhitungan angka kredit perpindahan pangkat sesuai jenjang. Jadi kuncinya adalah masa kepangkatannya sudah berapa tahun, kumpulkan SKP-nya, kumpulkan predikat kinerjanya, konversikan satu persatu ke dalam angka kredit dan dijumlahkan. Misalkan di contohnya adalah 2023. Dia JFali pertama golongan ruang 3B. 2024, 25 sampai dengan Mei 2026 mengusulkan untuk uji kompetensi. Tetapkanlah PAK-nya sebelum mengusulkan. Sehingga ada 3 tahun, 5 bulan. Dihitung semua 3 tahun, 5 bulannya menjadi angka kredit. Begitu ya. Itu cara menghitung konversi predikat kinerja perpindahan dari jabatan lain melalui, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain. Seperti itu. Kita next. Ini pada pangkat puncak tadi sudah saya jelaskan hampir mirip ya. Jadi intinya adalah 3 tahun terakhir saja bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 3 tahun 5 bulan dihitung semua,
karena tidak dalam pangkat puncak. Kalau sekarang sudah 4 tahun, 2024, 25, 26, 27, sudah 4 tahun, yang dihitung hanya 3 tahun terakhir saja. Itu kalau berada pada pangkat puncak. Kita next. Selanjutnya adalah perpindahan pangkat tidak sesuai jenjang. Ini mudah, tidak perlu ada yang dihitung-hitung lagi. Ya, angka kreditnya tidak perlu ada yang dihitung-hitung lagi. Tinggal diambil saja angka kredit berdasarkan tabel per BKN nomor 3 tahun 2023 tentang tabel perpindahan angka kredit tidak sesuai dengan jenjang. Dilihat saja pangkatnya saat itu apa, berpindah ke jenjang apa, langsung kita ambil angka kreditnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada pejabat administrasi yang pangkatnya itu mungkin sudah tinggi karena ada pendidikannya. Contohnya, seorang pengawas sudah golongan ruang 4A karena ada pendidikan S2. Berpindah ke JF. Kalau perpindahan mekanismenya itu harus horizontal berdasarkan jabatan yang diduduki saat itu. Jabatannya adalah pengawas. Pindah ke JF ahli muda, pangkatnya sudah 4A. Langsung saja diberikan angka kredit berdasarkan tabel. Atau sebaliknya, pengawas golongan ruangnya masih 3B, seperti yang dicontohkan. Masih rendah ya, mungkin belum mengikuti belum mengikuti kenaikan pangkat berdasarkan jabatan pengawasnya. Padahal itu seharusnya bisa langsung ke 3C ya. Tapi mungkin yang bersangkutan belum mengikuti itu, yang bersangkutan hendak berpindah dulu ke dalam jabatan fungsional, maka nanti pangkatnya sudah masih 3B, jenjangnya sudah ahli muda. Terjadilah pangkat tidak sesuai jenjang. Diberikan angka kredit sebesar 50 kalau berdasarkan tabel per BKN nomor 3 tahun 2023. Itu tata cara pemberian angka kredit pangkat tidak sesuai jenjang melalui mekanisme perpindahan. Kita next, berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan perpindahan dari JF ke JF. Ini sudah sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi angka kreditnya, pangkatnya, jenjangnya semua sama. Bagaimana kalau keterampilan mau berpindah ke keahlian? Misalkan seorang pejabat mahir hendak berpindah ke ahli pertama, karena mahir setara ahli pertama ya, tidak bisa langsung ke muda atau bahkan ke madya, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi berpindahnya sesuai jabatan, mahir mau pindah ke ahli pertama, apakah itu termasuk perpindahan dari JF ke JF? Bukan. Karena kata kunci dari perpindahan dari JF ke JF adalah jenjangnya setara. Jenjangnya sama, bukan setara. Jadi jenjangnya harus sama, ahli muda ya pindahnya ke ahli muda. Itu nanti kategorinya masuk ke JF ke JF. Mahir ya pindahnya ke mahir. Itu masuk JF ke JF. Baru angka kreditnya bisa diboyong. Bagaimana kalau mahir mau ke ahli pertama? Angka kreditnya dihitung berdasarkan ketentuan angka kredit JA ke JF tadi. Ketentuan perpindahan dari JA ke JF. Mirip. Berdasarkan konversi predikat kinerja masa kepangkatan ditambah dengan angka kredit dasar. Kenapa kita bedakan? Ada filosofisnya tersendiri. Karena dikhawatirkan ada terjadi klaim pendidikan. Misalkan seorang pejabat fungsional mahir yang bersangkutan mendapatkan S1. Yang bersangkutan klaim pendidikannya di di jenjang mahir. Sehingga meningkatlah angka kreditnya. Berpindah ke jabatan fungsional ahli pertama, kalau kita boyong semua, kita bawa semua, maka angka kredit pendidikan tadi, 25% kenaikan pangkat akan ikut terbawa ya. Seperti itu kan. Padahal S1 merupakan syarat untuk menduduki jabatan fungsional ahli pertama. Itu tidak bisa diklaim harusnya. Maka dari itu, perpindahannya kita tidak ambil boyongan, tetapi berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah dengan angka kredit dasar. Seperti itu. Baik, kita next. Itu perpindahan dari jabatan lain. Yang selanjutnya adalah penyesuaian atau penyetaraan. Tadi sudah saya sampaikan, hanya diambil saja berdasarkan tabel yang ada di dalam Permenpan 1 tahun 2023 ya. Itu ada tabelnya, di PerBKN juga ada, kami adopsi. Tidak ada yang kami ubah, jadi sama ya, tabel di PerBKN dan tabel Permenpan 1. Diambil masa kepangkatannya berapa tahun. Pendidikannya apa? Nanti langsung dapat angka kreditnya. Tinggal dirunut saja itu. Begitu ya. Itu yang penyesuaian. Baik, selanjutnya. Oh ya maaf, jangan lupa ditambahkan dengan angka kredit dasar ya. Untuk penyesuaian.
Berikutnya perhitungan angka kredit promosi. Nah, ini yang agak sedikit eh, masih belum bisa kita implementasikan secara menyeluruh. Baru beberapa saja yang bisa mengimplementasikan ini. Kenapa? Karena promosi ini dia sifatnya diagonal. Tadi saya sampaikan kalau perpindahan bersifat horizontal, jabatan yang setara. Kalau promosi ke dalam jabatan fungsional itu sifatnya diagonal. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, promosi terbagi menjadi dua. Ada promosi kenaikan jenjang, itu umum ya. Di jabatan yang sama, jenjangnya naik. Muda ke madya, madya ke utama, begitu ya. Itu promosi kenaikan jenjang sifatnya vertikal. Tapi ada lagi satu lagi promosi ke dalam JF, yaitu sifatnya diagonal. Dari jabatan administrasi, promosi ke dalam jabatan fungsional, nanti jenjangnya langsung naik setingkat. Ini saya contohkan langsung yang ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Administrator, kebetulan pangkatnya masih 3D, promosi ke dalam JF langsung menjadi ahli utama. Jauh sekali ya, 3D ahli utama. Padahal ahli utama itu kalau kita lihat di Kepres 87, itu pangkat terendahnya adalah 4D. 3D ke 4D itu cukup jauh ya. Nah seperti itu. Ini bisa terjadi kalau mekanisme promosi ini sudah dijalankan. Di dalam Permenpan 1, syarat mekanisme promosi mudah. Hanya sangat baik 2 tahun terakhir saja. Tetapi mungkin akan ada syarat tambahan yang diatur oleh instansi pembina. Bukan hanya 2 tahun terakhir saja. Atau bahkan instansi masing-masing juga mengatur ketentuan untuk syarat promosinya sendiri begitu ya. Misalkan biasanya akan ada namanya portofolio inovasi. Biasanya ditambahkan hal-hal seperti itu dan sudah ada beberapa instansi pembina yang mengkonfirmasi mereka menambahkan syarat tersebut untuk melakukan promosi karena ini sangat menguntungkan sekali bagi pejabat fungsional apabila kita buka promosi dengan syarat sangat baik saja predikatnya. Karena sebelumnya cukup banyak pejabat fungsional memperoleh predikat sangat baik. Begitu ya, sehingga diberikanlah tadi syarat tambahan. Nah, sifatnya diagonal, cara menghitung angka kreditnya tadi sudah saya sampaikan, hanya 2 tahun terakhir, predikat kinerjanya dikonversikan, ditambahkan dengan angka kredit dasar. Begitu, itu cara menghitung mekanisme angka pengangkatan ke dalam JF melalui mekanisme promosi. Begitu ya. Baik, kita next. Ya. Sudah selesai, sekian dari saya. Mungkin kalau terkait dengan contoh-contoh harus ganti paparan dulu ya. Karena itu banyak sekali contoh-contoh penuangan ke dalam tabel ya Bapak Ibu sekalian. Sekitar 50 slide ya. Nanti mungkin, oke baik. Nanti